Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebelum saya melakukan observasi di kelas yang Bu Rizky ajar. Yang pertama, saya akan menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Bu Rizky laksanakan. Oke, jadi untuk pertemuan yang akan datang ini, tujuan pembelajaran saya itu kan saya mulai masuk materi matriks. Jadi tujuan saya yang pertama adalah saya mau menentukan konsep dasar matriks. Jadi masih awal sekali. Menentukan konsep dasar matriks. Dari konsep dasar matriks ini di kelas apa ya Bu Rizky akan melaksanakan? Ini di kelas 11 mekanikal 2. Kelas 11 mekanikal 2. Untuk karakteristik siswanya bagaimana kelas ini? Kalau kelas mekanikal 2 itu kebetulan karakteristiknya sangat beragam ya. Jadi kemampuan mereka sendiri itu kalau saya bisa katakan yang tinggi banget, yang rendah juga rendah banget. Ada beberapa siswa yang kayaknya dari awal kemampuan dan kemauan belajar matematikanya itu lumayan rendah, tapi ada siswa yang juga memang sangat semangat sekali belajar matematika dan memang kemampuannya juga sangat mumpuni juga ada. Kalau yang sedang-sedang malah jarang, jadi lebih banyak yang tinggi banget atau rendah banget. Untuk area pengembangan yang ingin itu capai atau tidak dicapai di pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ini kan rencana saya mau membuat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti anak-anak, terutama saya akan arahkan dulu secara sederhana konsep matriks itu seperti apa, baru nanti anak-anak akan saya minta untuk mengembangkan konsep matriks tersebut. Jadi anak-anak akan belajar konsep matriks dan mengembangkan sendiri konsep matriks itu. Untuk pembelajarannya dilaksanakan di kelas. Rencana saya di luar kelas. Di luar kelas. Strategi apa yang akan Ibu gunakan atau modul pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di pembelajaran? Jadi insya Allah saya akan menggunakan strategi discovery learning. Jadi nanti saya sampaikan dulu di awal kenapa kok saya ajak mereka belajar di kelas-kelas di luar kelas ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kan anak-anak melaksanakan ulangan. Jadi ada ulangan harian, kemudian selanjutnya itu saya ajak keluar kelas karena supaya sambil refreshing lah setelah mereka ulangan. Itu begitu niatan saya. Kemudian tujuan saya yang kedua, saya mau melihat kalau anak-anak belajar di luar kelas barangkali akan lebih semangat atau lebih punya ruang yang menurut mereka tidak membosankan. Kalau di dalam kelas kan kayak itu aja. Iya. Kebetulan itu juga kan jam kelima. Jam saya itu di jam kelima yang mungkin anak-anak udah agak-agak bosan. Apalagi itu hari Senin ya. Dan itu hari Senin, mereka biasa hari Senin itu kan kayaknya masih males-males ya. Yeah. Nah itu jadi saya tujuannya itu mengajak belajar di luar kelas. Kemudian tahapan pembelajarannya itu di awal saya setelah sampaikan seperti tujuan pembelajaran, kemudian aplikasinya apa sih nanti matriks ini dalam kehidupan sehari-hari itu saya sampaikan dulu di awal. Kemudian saya buka pemahaman konsep matriks ini lewat tackle ya. Itu kan kita sama-sama lesehan grupnya tackle di luar kelas. Jadi saya kayak bentuk apa namanya? Sebuah bangun datar persegi gitu, saya jelaskan secara sederhana aja kalau ini bisa dibentuk matriks seperti itu Pak. Nah, setelah itu saya minta mereka berkelompok. Kelompoknya saya rencana saya pakai random pakai apa sih? Heterogen. Mereka memilih kelompok secara random. Kemudian saya minta setiap kelompok itu mencari data di lingkungan sekolah, data yang real, yang mana data tersebut nanti saya minta disajikan dengan dua bentuk. Yang pertama bentuk tabel, yang kedua itu bentuk matriks. Baru di akhir saya minta mereka mendiskusikan sama kelompok mereka. Ternyata setelah mereka menyajikan data tersebut, matriks itu apa ya? Berarti ini pembelajaran
mengapresiasi proses ya, proses dan produknya juga ya. Produk itu. Oke. Untuk dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Rizky keterlaksanaan pembelajaran ini bisa Bu Rizky laksanakan pada skala berapa? Kira-kira mungkin 7. 7. 7. Iya. Oke. Jadi tujuan akhirnya nanti anak-anak akan memperoleh konsep matriksnya itu Betul. dengan pembelajaran diferensiasi. Oke, terima kasih Bu Rizky. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Rizky laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, izin juga ikut pembelajarannya Bu Rizky. Oke, monggo. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mohon maaf ya ini kalau suara saya jadi agak kurang terdengar karena kita di luar ruangan terus ini ada suara lain. Jangan ditambah dengan kalian dari bicara itu suaranya tambah kedengaran yang di belakang-belakang. Baik, Bu. Bisa mendengar suara saya dengan jelas kali ya? Ya. Kan bisa ya? Oke, ini saya ajak kalian belajar di luar kelas supaya suasananya berbeda, supaya belajarnya lebih semangat. Ini ada 2 orang ibu-ibu PPL yang hari ini ada bersama kita sebagai observer aja, tapi tidak ada apa-apa. Oh, ya. Berapa sih? Oh, ya. Dia Pak. Berapa makan? Hai, kita sis. Kayaknya jadi juga terdengar dari Makan, Bu. Makan nih, kita kemarin. kamu kan habis beli tadi yang kelas 11 saya ngajak. Tahu? Kalau kita pesen merek juga, berarti kan ada yang namanya KKM. Jangan lama sibuk soalnya gitu. Kalau kumper kan tidak ada istilah KKM nih. Tapi saya sendiri tuh memberikan patokan nilai batasannya ke 5. Tapi kalau misalnya kita pakai sistem itu, maka kan kalau yang nilainya lebih kebaikan maksimalnya itu 5. Tapi karena saya sayang sama kalian, Alhamdulillah. maka nilainya saya sesuaikan sama nilai asal sama nilai kebaikannya. Kemarin saya lihat yang bilang nilainya 76, yang ini ada yang sampai 97. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini hanya ada satu, kita mau belajar menentukan konsep dasar dari matriks. Masih awal sekali, saya makanya ajak kalian keluar supaya kalian nanti cari tahu sendiri matriks itu apa. Saya tidak mau menjelaskan secara konseptual, matriks adalah bla 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 bla. Enggak, saya mau ajak kalian lihat langsung contohnya. Makanya saya di ruangan yang cetak seperti ini. Kalian bisa perhatikan harusnya kita itu dari lingkaran dimulai sekarang sudah diberikan, maka kita akan fokuskan pada lingkaran ini. Saya sengaja belum akses aksennya. Nah, sambil agak dingin nggak apa-apa dia di belakang saya mau jelaskan konsep matriks pakai contoh langsung yang ada di depan kita ini ada reklam. Kalau misalnya begini yang begini, saya kasih batasan ya. Boleh agak berdiri kalau ada keluar di belakang. Dikasih batasan maaf ya nggak satu. Kasih batasan pakai buku. Ini lapangan nggak sih? Ini ada apa? Oh, maaf. Oke, bahkan. L. FPL di mana? Nah, oke. Ya, perhatikan ya. Kalian fokuskan pada kotak yang sekarang ada di hadapan saya ini. Nih. Kalau kalian perhatikan kotak ini dia membentuk bangun apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Kalau namanya persegi panjang, pasti dia punya 2 sisi. Sisi yang pertama disebut dengan sisi panjang, itu yang mendatar, sama yang ke bawah ini yang menurun. Nah, sekarang saya mau ganti istilah panjang sama lebar dengan yang mendatar, itu disebutnya dengan baris yang bawah. Yang menurunnya disebut dengan kolom, ya. Ingat, yang mendatarnya saya ganti dengan baris, yang menurunnya saya ganti dengan
Kalau kalian perhatikan, berarti kotak ini persegi panjang ini dia terdiri dari berapa? Baris tiga baris tiga empat saudara-saudari yang terhormat empat barisnya berapa? Baris adalah yang mendatar barisnya tiga kolomnya berapa? Apa katanya tolong kamu Kolomnya tiga. kolomnya berapa? Empat ya satu dua apa suruh tadi suruh di sini nggak mau? Nah yang di belakang situ kelihatan ya? Nah kalau mohon perhatiannya sebentar. Kalau Bu Rizky kasih angka di dalam tackle-tackle ini, misal angkanya secara berurutan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 kemudian di sisi kanan sama kirinya saya beri batasan dengan boleh 3 batasan, boleh dengan kurung biasa kurungnya biasa itu boleh juga dengan kurung yang siku, boleh juga dengan kurung yang seperti ini kan dua tadi bisa ada dua itu bisa disebut ini tadi menjadi angka. Jadi menurut kalian dari penjelasan saya tadi itu matriks itu apa? Batasan wilayah batasan. Saya simpen dulu ya satu ada yang bilang ada batasan lain. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Saya ulangi, tadi ada yang terlewatkan sama kalian. Ini saya kasih angka. Di dalam ini saya kasih angka dari 1, 2, 3 sampai dengan 12. Terus saya kasih batasan. Jadi matriks itu apa? Kumpulan data. Boleh angkat tangan. Kasih pendapat kalian. Apa sih? Kamu kan salah. Firda. Kumpulan data atau nilai yang memiliki batasan. Kumpulan data atau nilai memiliki batasan. Oke, saya simpan dulu. Yang lain. Satu ditunjuk ini tidak. Perkumpulan. Apa? Betulan ya berarti. Perkumpulan apa? Di dalamnya itu tidak apa? Angka. Perkumpulan angka. Ada baris sama kolomnya. Saya simpan semua ya. Saya belum sampaikan yang benar yang mana yang salah. Tadi ada beberapa kata kunci di sana. Ada angkanya, ada batasannya, ada perkumpulan, ada baris, sama ada kolomnya. Nah, saya simpan dulu. Saya belum sampaikan pengertiannya secara konseptual. Boleh dibuka buku paketnya. Info atau itu filenya ya. Jadi satu kelompoknya berisikan 5 orang. Jangan tanya lagi ya, tadi saya sampaikan ini. Nanti kelompokannya boleh bebas. Tugasnya adalah kalian silahkan mencari data di lingkungan sekolah. Boleh saya kasih contoh ya. Misalnya kelompoknya Suka mau ambil data perbandingan nilai 2 mapel misalnya di kelas 11-3 misalnya. Kalau mapel matematika dengan apa misalnya. Atau mau 3 mapel juga nggak apa-apa, 10 mapel ya nggak apa-apa, bebas. Nanti datanya dituliskan dengan 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk matriks. Setelah itu, di akhir kalian diskusikan sama kelompok kalian. Ternyata setelah kalian sajikan data dalam bentuk tabel sama matriks, kira-kira pengertian matriks ini apa ya? Berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Tapi setiap kelompok tidak boleh sama. Jadi nanti lapor ke saya, Bu, kelompok kami mau ambil tentang ini gitu, datanya. Maka kelompok lain tidak boleh ambil. Misalnya, Bu, kelompoknya Anya, China, ya kan? Anya. Kelompoknya Anya. Anya. Anya apa mana? Tak tahu. Alumni lu. Teman tapi saya kayaknya. Misalnya, kelompoknya Anya nanti mau ambil data kualitatif. Misalnya dari kelompok 11 dari kelas 11-3 sampai 2 Bu kan. 11-2
pokoknya aja mau rekap poin di bulan September misalnya. Taruhlah si Adit ini poin terlambatnya berapa misalnya, kesalahan atribut berapa. Atau misalnya lagi mau ambil data tentang ini rekap yang kayak sakit, izin tanpa keterangan, ada juga bisa ketakut. Jadi yang penting datanya tidak boleh sama setiap kelompok. Atau misalnya kita mau mendata ukuran sepatu sama ukuran baju misalnya, beberapa siswa ya silakan. Atau misalnya tinggi badan sama berat badan kita mau ukur KS ya boleh. Yang penting datanya tidak boleh sama. Paham? Tadi saya di awal belum sampaikan ya pengertian matris apa. Saya mau minta kalian mencari sendiri berdasarkan data yang kalian baca. Paham dengan tugas yang saya berikan? Adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Bukan zon boleh aku. Bukan zon. Silakan. Silakan dong. Pembagian kelompoknya bebas. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Rizky. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelasnya Bu Rizky. Tujuannya untuk mengevaluasi pembelajarannya itu bisa kita kembangkan ke arah mana atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bu Rizky terkait dengan observasi kegiatan observasi yang saya lakukan? Ya, jadi kemarin setelah digital observasi di kelas saya, pasti saya sangat senang karena ketika digital observasi saya jadi tahu nih mengajar saya ini seperti apa sih, kekurangannya apa sih. Terus kemudian setelah itu kan kita juga sharing, saya dapat banyak sekali masukan dari ibu, jadi saya sangat senang sekali dengan proses itu. Alhamdulillah. Iya. Bisa diceritakan area pengembangan yang Bu Rizky lakukan di pembelajarannya Bu Rizky dan langkah-langkah pembelajaran yang Bu Rizky lakukan kemarin. Jadi kemarin saya kan menggunakan strategi discovery learning di pembelajaran di luar kelas. Saya ceritakan dulu di awal seperti yang saya sudah sampaikan kemarin juga. Jadi kan matematika itu biasanya anak-anak mindsetnya sudah pembelajaran yang membosankan, pembelajaran yang selalu yang lihat gurunya sudah malas gitu. Menakutkan. Terlebih kan kebetulan saya di kelas 11 mekanikal 1 itu di jam ke-5-6 itu setelah istirahat pertama. Nah itu kan sudah agak membosankan itu untuk anak-anak. Jadi saya ajak anak-anak itu belajar di luar kelas. Tujuan saya supaya anak-anak lebih bersemangat belajarnya, lihat suasana baru gitu. Nah, kemudian saya ajak mereka belajar kebetulan di sini, di lorong T sini. Kenapa kok saya pilih tempat itu? Awalnya sempat mau di gazebo kaca, cuma seperti Bu Dita tahu kan, gazebo kaca itu tengahnya kaca. Sedangkan saya butuh bin ini, kotak-kotak, sehingga saya pindah mau di depannya ruang guru, kayaknya terlalu mengganggu gitu. Kebetulan di sini kan agak-agak sepi, jadi saya pilih di sini. Nah, langkah pembelajaran saya, pertama kan saya sampaikan seperti biasa tujuan pembelajaran. Di situ saya ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menentukan konsep matriks, kemudian yang kedua saya mau menyajikan data atau informasi dalam bentuk matriks. Nah, kemudian saat itu saya tidak menjelaskan secara konseptual matriks adalah bla bla bla, enggak. Jadi saya ajak anak-anak melihat ini tackle bin ini, saya kasih contoh misalnya, kita batasi bersama pakai buku aja, saya kasih buku gitu, ini terbentuk apa, saya pancing anak-anak dengan kalimat seperti itu, ini terbentuk bangun apa, bangun persegi panjang Bu. Oke, ada apa sisinya di persegi panjang, saya pancing gitu. Ada sisi panjang, ada sisi lebar. Oke, sekarang kita ganti istilah panjang sama lebar itu pakai garis sama kolom. Jadi saya ajak anak-anak seperti itu. Coba kalau misalnya tackle-nya kita beri angka, jadi saya ajak anak-anak nangkap sendiri maksud saya gitu, matriksnya apa. Nah, setelah itu kemudian saya bentuk kelompok, kelompok heterogen. Kemudian saya
pembelajarannya kan ke arah diferensiasi proses sama produk. Saya minta mereka berkelompok kemudian mencari data saya mintanya data yang real di lingkungan sekolah, yang mana data tersebut harus ada angka di dalamnya. Jadi jangan yang misalnya kemarin ada siswa yang gini, Bu, kalau misalnya kita mau cari data ukuran baju kan munculnya L, XL. Saya minta coba dalam bentuk angka, saya minta cari data dalam bentuk angka, saya minta mereka menyajikan dalam bentuk tabel sama matriks. Jadi hilangkan kolom yang ini sama barisan ini, sisakan angkanya saja. Kasih batasan, boleh pakai tanda ini, saya katakan. Terus kalian diskusikan sama teman sekelompok kalian, kira-kira matriks itu apa? Kemarin lakukan pengajar. Jadi anak-anak ibu ajak untuk dari title mereka jadi mengetahui konsep matriks seperti apa atau bentuknya matriks gitu nih. Kemudian anak-anak mencari data sendiri di lingkungan sekolah. Mereka kemana aja kemarin? Saya lihat ada yang ke sana ke arah tadi, ada yang ke arah UKS, macam-macam banget. Kan saya bebaskan mereka. Ada yang, Bu, saya tetap di sini aja kelompok saya, karena kebetulan mereka cari data ini jumlah penganut agama di kelas 11. Kan kalau kelas 10 sama kelas 12 kan sudah terpetakan. Kalau kelas 11 ini kan menyebar. Jadi mereka cuma cek temennya di kelas-kelas lain, kita mau di sini aja, Bu. Jadi tetap di sini di depan situ. Ada yang ke UKS, kami mau cari data tinggi badan sama berat badan. Bu, boleh nggak kalau cuma 5 orang aja teman sekelompok kami atau 4 orang aja? Bu, silakan, saya bilang. Tambah umur ya, Bu? Oh, boleh. Jadi umur, berat badan sama tinggi badan boleh. Jadi mereka ke UKS. Ada yang, Bu, kita mau ke Tatip ya, mau cari rekapan ketidakhadiran siswa misalnya. Oh, silakan. Ada yang ke guru lain. Jadi kemarin ke Budina, ke guru PJOK, kan Budina sering ada penilaian, Bu. Jadi saya minta data ke Budina, penilaian kelas kami. Oh, boleh. Jadi bebas. Ada yang ke parkiran, mereka itu ambil data kendaraan biasa menggunakan, hitungi satu-satu. Ada yang unik itu, Bu, jadi mereka ke KPRI minta data stok barang jadi tapi Bu, balik bawa jajan. cerdik bawa jajan, soalnya Bu, kita nggak dikasih data kalau nggak jajan dulu. Waduh, ya sudah, bagaimana lagi, syaratnya seperti itu ya, saya izinkan saja. Cerdik anak-anak ya. Gitu, jadi data mereka kemana-mana gitu. Ada juga yang apa lagi kemarin ya, ini mereka bikin survei pengguna HP sama rata-rata pemakaian mereknya. Jadi misalnya yang Samsung berapa, terus rata-rata pemakaiannya berapa tahun gitu. Kamu bikin survei? Iya, Bu. Gimana surveinya, pakai Google Form atau apa? Jadi Enggak, Bu, macam-macam saya ya? tanya satu-satu ya sudah. Macam-macam sekali. Seru ternyata. Iya, seru banget. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana area pengembangan yang Bu Rizky lakukan ini menurut Bu Rizky berhasil atau tidak? Menurut Bu Rizky sudah berhasil atau belum? Bisa dibilang sih sudah berhasil ya, karena produknya juga kemarin beragam. Jadi ada yang pakai kayak infografis, ada juga yang bisa tulis tangan aja ya. Ya udah silahkan, bisa mau di Excel ya, boleh silahkan. Jadi saya bilang bisa dikatakan berhasil. Karena pas pertemuan saya lanjutnya juga di kelas, saya minta beberapa perwakilan kelompok presentasi, beragam sekali ternyata mereka. Terus pengertian matriksnya juga macam-macam. Kayak ternyata mereka bilang, Bu, bisa. Ternyata matriks bukan hanya berbentuk persegi panjang, bisa persegi. Saya tanya balik, persegi ini sisinya bukannya persegi ini adalah persegi panjangnya sisinya sama. Oh, iya ya, Bu ya. Jadi ada pengetahuan baru. Iya, gitu. Jadi macam-macam. Jadi saya bisa katakan berhasil. Sudah berhasil. Untuk kendalanya ada atau tidak dalam pelaksanaan pembelajaran yang Bu Rizky lakukan? Ada, pastinya ada. Apa itu? Kalau yang pertama, karena di luar kelas, bagaimanapun konsentrasi anak-anak itu agak terpecah. Jadi kadang misal temennya lewat atau apa, kebetulan kemarin di masjid ini ada kelas lain yang sedang Pembelajaran. Jadi yang ada apa, jadi agak terdistract sedikit. Kemudian kebetulan kemarin di situ ada mesin air. Jadi suara saya balapan dengan mesin air, namanya sedang di luar kelas. Saya kan harus suaranya agak kencang.
Itu sih. Sama satu lagi, waktu. Itu mungkin Oh iya. sayanya juga yang mungkin kurang manajemen waktunya, karena ada beberapa kelompok yang kembalinya lama. Terus jamnya itu saya jam ke 5.06, habisnya di 11.30. Biasanya kan 11.15 itu udah azan, itu udah tambah ramai, anak-anak mulai ada yang bu saya sholat dulu. Waduh, ini kalau urusan sama yang di atas saya mau ngelarang gimana juga. Terus sekarang kalau itu udah selesai, akhirnya kemarin ada kendala penutupnya tidak sempat saya sampaikan. Saya sampaikannya pertemuan selanjutnya. Untuk pembelajaran ke depan, apa yang Rizky rencanakan dari pembelajaran ini? Kalau rencana ke depan, yang pasti pembelajaran yang sudah saya lakukan ini kan dapat banyak sekali masukan dari kita. Mungkin ini bisa sebagai bandingnya lah nanti ke depannya kira-kira akan seperti apa. Mungkin apakah strateginya akan berubah kah, atau mungkin meneruskan ini yang sudah ada dan seperti itu. Terus yang terakhir, kapan rencana Rizky itu bisa jadi? Ya kalau bisa cepat. Insya Allah, karena Kan Rizky merencanakan mungkin bisa diperbaiki atau mungkin tetap dilanjutkan seperti ini. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan tetap seperti ini, Pak? Atau mungkin kapan kalau mau diperbaiki lagi, kapan kira-kira bisa dilakukan? ya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ini kan masih materinya sama, nanti sambil kita teruskan yang sudah. Jadi dari sini Bu Rizky sudah sudah ada rencana ya, nanti kedepannya akan melaksanakan pembelajaran konsep matriks ini bagaimana, kemudian pengembangan kelanjutannya nanti bisa dikembangkan kapan kira-kira secepatnya. Pertemuan depan berarti sudah bisa kita coba lagi mungkin ya. Insya Allah. Ini ada kelas lain lagi kah selain kelas ini? Kalau yang materi ini sudah masuk yang jenis matriks. Jadi masih berkaitan dengan materi matriks. Untuk area pengembangan untuk kedepannya, Bu Rizky akan melakukan pengembangan apa lagi dalam pembelajaran? Kan yang kemarin sudah pembelajaran menyenangkan, sudah diferensiasi, mungkin ada rencana apa lagi? Mungkin masih pakai itu dulu sih Bu. Kalau yang masih diferensiasi, mungkin nanti produknya akan saya tambah lagi deh, karena maksudnya anak-anak kan mungkin yang dikenal anak-anak produknya masih itu saja. Nanti pakai yang lain, kayak misal kayak video atau apa, nanti kayaknya masih belum pernah nih baru iya. apa gitu kan, saya pengen tahu gitu kan kalau bisa gitu kan belum pernah. Untuk ukuran keberhasilannya, Dengan persentase atau bagaimana? kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, Bu Rizky nanti merencanakan keterlaksanaan atau keberhasilan. Ya semoga bisa dengan skala 9. Ini kan kedepannya ya, Iya. kita perlu Iya. maunya kan lebih baik. Iya. Kalau bisa lebih baik kenapa tidak? Betul. Untuk pendukungnya, untuk melaksanakan pembelajarannya, diferensiasi produk yang lebih dikembangkan, yang kemarin kan infografis, terus pakai Excel, tulis tangan, ini rencana mau video, mungkin butuh pendukung apa? Mungkin saya akan cari contoh-contoh dulu biar mereka terbuka. Kalau yang di matematika kan Iya. mereka kan tahunya video mungkin di pelajaran-pelajaran lain, matematika kan belum pernah. Nanti saya akan coba cari contoh-contoh dulu supaya mereka bisa terbuka bahwa oh matematika mereka juga bisa buat video yang seperti ini sih. Untuk pelaksanaannya, kira-kira bisa dilaksanakan. Insya Allah di minggu depan atau 2 minggu lagi. Apakah ada pembelajaran lain yang harus dilakukan? Sejauh ini belum sih. Nanti sambil kita sharing-sharing lagi. Nanti kita bisa diskusi kembali, mungkin ada pengembangan lain yang bisa kita lakukan di pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan, lebih bermakna untuk anak-anak. Terima kasih. Sama-sama Bu Rika. Terima kasih sudah secara
bisa belajar secara nyata dan juga menyenangkan rasanya. Ya bisa nyambi jajan. Iya, aduh. Selain itu juga ada sisi iya itu kerennya sosialnya, ada ini komunikasi, ngejak nanyain orang gitu, itu kan dia butuh komunikasi, keterampilan komunikasi juga. Menarik sekali Bu Rizky, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih atas bantuan Bu Rizky kepada Bu Duta.